Lanaka adalah salah seorang tentara Indonesia kelahiran Bulukumba tahun 1920. Tidak banyak diketahui kehidupan masa kecilnya, namun jika menelusuri kisah perjuangannya, Kapten Bugis ini sebaya dengan Andi Matalata, Kahar Muzakar, Saleh Lahade, Andi Odang, Andi Seleh, Andi Muhammad Yusuf, dan Andi Sose. Lanaka juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan selama menjadi kepala daerah di Kabupaten Baru. Pada tahun 1926, Lanaka menerima pendidikan dasar di His Bulukumba selama 4 tahun dan lulus pada tahun 1930. Kemudian melanjutkan pendidikan di Normal School atau sekolah guru biasa di Makassar selama 3 tahun. Namun Lanaka dianggap siswa yang cerdas, sehingga pada 1 Agustus 1932, ia dikirim mengikuti pendidikan pertanian di Lanbau School Bogor, atau Sekolah Pendidikan Pertanian di Bogor. Di kemudian hari, Sekolah Pertanian ini menjadi Institut Pertanian Bogor, IPB. Di Sekolah Pertanian Bogor ini, Lanaka mengikuti pendidikan selama setahun, dari 1 Agustus 1932 sampai 31 Agustus 1933. Setelah menyelesaikan studinya di Bogor, Lanaka kembali ke Sulawesi Selatan. Pada 1 September 1933, pemerintah kolonial Belanda mengangkatnya menjadi guru pertanian di Parepare hingga 31 Agustus 1940. Setelah itu, pada 1 September 1940, menjelang kedatangan Jepang di Parepare, Lanaka dipindahkan mengajar ke Bantaeng hingga 31 Agustus 1943. Ketika Jepang menduduki Indonesia, mereka membatasi dan mengendalikan pendidikan. Tujuannya adalah untuk membentuk tenaga kerja dan militer yang akan dikerahkan dalam Perang Asia Timur Raya melawan sekutu, pimpinan Amerika Serikat. Sehingga dengan demikian, pendidikan mengalami kemerosotan. Oleh karena itu, pada September 1943, Lanaka berhenti jadi guru. Lantas ia diangkat pemerintah Jepang sebagai kepala kantor pembuatan kapal di Parepare hingga awal Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kekacauan politik terjadi di mana-mana. Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia. Hal ini mendapat tantangan dari rakyat Sulawesi Selatan. Jiwa nasionalisme Lanaka membara. Ia turut terpanggil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lantas ia bergabung dengan organisasi perlawanan yang disebut BPRI Parepare, yaitu Badan Penunjang Republik Indonesia. Pimpinan Andi Abdullah Bau Masepe. Setelah melalui pertempuran sengit, tentara Jepang menyerah kepada tentara sekutu pimpinan Amerika Serikat pada 14 Agustus 1945. 3 hari kemudian, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada 21 September 1945, tentara sekutu yang diwakili tentara Australia mendarat di Makassar. Kedatangan tentara sekutu bertujuan membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan, juga untuk mengembalikan tentara Jepang ke negerinya. Ternyata kedatangan sekutu turut serta perwakilan Belanda, yaitu Nika. Tujuan kedatangan Nika di Indonesia untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Bahkan, Belanda mengaktifkan kembali tentara KNIL-nya yang ditawan oleh Jepang untuk memberangus penolakan rakyat Sulawesi Selatan. Keinginan Nika Belanda tersebut ditentang keras oleh rakyat Sulawesi Selatan yang pro kemerdekaan Indonesia. Menyikapi kondisi itu, pada 15 Oktober 1945, sejumlah tokoh kerajaan di Sulawesi Selatan menggelar konferensi di Kampung Jongaya Makassar, di rumah kediaman Raja Boneh Andi Mapanyuki. Konferensi yang berlangsung 2 hari itu dihadiri Raja Boneh Andi Mapanyuki, Andi Makassau Parenrengi Lawawo, Datu Supa dari Parepare, Andi Wana Datu Sopeng, Andi Jema Datu Luwu, serta sejumlah tokoh pemuda. Dari pihak sekutu hadir Mayor Herman F. Kramer, perwira tentara sekutu berkebangsaan Amerika Serikat. Pada 16 Oktober 1945, konferensi Raja-Raja Sulawesi Selatan tersebut mengeluarkan sebuah petisi yang intinya mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, mendukung Samratulangi sebagai gubernur Sulawesi, menolak kembalinya Belanda di Indonesia, dan menolak kehadiran Nika Belanda di Sulawesi Selatan. Beberapa waktu kemudian, petisi Raja-Raja Sulawesi Selatan tersebut dibawa oleh Andi Matalata, Lanaka, Muhammad Saleh Lahade, Muhammad Amin dan Lanca,
untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno di Pulau Jawa. Perjalanan laut ke Pulau Jawa pada waktu itu, selain menghadapi gelombang besar, mereka harus menyelinap dari pulau ke pulau untuk menghindari patroli laut tentara Belanda. Akhirnya Lanaka tiba di Pulau Jawa, kemudian mereka bergerak ke Yogyakarta untuk konsultasi dengan Kahar Muzakar yang pada waktu itu sudah berada di Yogyakarta. Setelah itu, pada 26 Januari 1946, Lanaka dan rombongan yang dipimpin Andi Matalata menghadap Presiden Soekarno di Istana Presiden Yogyakarta. Rombongan diterima langsung Presiden Soekarno. Setelah memperkenalkan diri, Andi Matalata menyodorkan petisi raja-raja tersebut kepada Presiden. Setelah itu, Presiden Soekarno memerintahkan rombongan pejuang dari Sulawesi Selatan tersebut untuk segera menghadap Panglima Jenderal Sudirman untuk menerima petunjuk dan pengarahan. Panglima Sudirman menanggapi dengan serius laporan itu dan menjadikan salah satu agenda penting di Markas Besar Tentara Republik Indonesia. Setelah menghadap Panglima Sudirman, Lanaka dan rombongan kembali bergabung di rumah Kahar Muzakar di Yogyakarta. Tak lama kemudian, rombongan Rifai Paerai dan Andi Sapada dari Sabang Paru Pinrang tiba di Yogyakarta. Mereka juga diutus oleh Andi Abdullah Baumasepe. Di rumah Kahar Muzakar, Lanaka kemudian bergabung dengan rombongan Rifai Paerai dan Andi Sapada. Setelah itu, Lanaka berangkat ke Lawang, Jawa Timur untuk bergabung dengan Andi Odang dan memasuki dunia militer di Angkatan Laut. Pada Juli 1946, Lanaka akhirnya jadi tentara dengan pangkat Letnan 1. Sementara itu, Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, disibukkan untuk membentuk negara boneka di wilayah Indonesia Timur. Sebelum siasat tersebut terlaksana, Markas Besar Tentara Indonesia akan mengirim pasukan ekspedisi secepatnya ke Sulawesi. Oleh karena itu, setelah misi menyampaikan petisi Raja-Raja Sulawesi Selatan kepada Presiden Soekarno, Lanaka tidak langsung pulang ke Sulawesi Selatan, tetapi menunggu realisasi pengiriman TRIPS ke Sulawesi. Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya namanya tercatat sebagai salah satu unsur pasukan dalam ekspedisi TRIPS ke Sulawesi. Tugas pasukan ekspedisi TRIPS sangat berbahaya, karena harus menembus blokade laut tentara Belanda. Pasukan pejuang yang membawa senjata api itu harus membuat penyamaran sebagai nelayan, kemudian harus mewaspadai sergapan musuh ketika mendarat di Sulawesi. Pengiriman pasukan berangkat dengan perahu layar, sebanyak 13 keberangkatan. Lanaka tergabung dalam ekspedisi TRIPS ke-6 yang dipimpin Andi Matalata. Lanaka dan rombongan berangkat dari Situbondo, Jawa Timur, dan berhasil mendarat di Garongkong, Kabupaten Baru, pada 27 Desember 1946. Setelah ekspedisi terakhir tiba pada awal Desember 1946, Lanaka kemudian mengikuti konferensi Paceke di Kabupaten Baru pada 20 Januari 1947. Konferensi ini berhasil membentuk Divisi Hasanuddin. Andi Matalata terpilih sebagai pelaksana tugas Komandan Divisi Hasanuddin. Ia menggantikan Andi Baumasepe karena ditangkap tentara Belanda pimpinan Westerling. Di kemudian hari, Divisi Hasanuddin bentukan konferensi Paceke menjadi cikal bakal lahirnya Kodam 14 Hasanuddin sampai sekarang. Lanaka sukses menjalankan misi yang diembannya sejak ditugaskan membawa petisi ke hadapan Presiden Soekarno dan tugasnya sebagai unsur ekspedisi pasukan TRIPS ke Sulawesi Selatan sampai terbentuknya Tentara Republik Indonesia di Sulawesi. Pada awal 1948, Lanaka bersama Andi Matalata kembali ke Pulau Jawa. Kemudian pada pertengahan tahun 1948, Markas Besar Tentara Indonesia melakukan rasionalisasi. Laskar seberang seperti Resimen Ngurah Rai, Resimen Patimura, dan Resimen Hasanuddin formatnya berubah menjadi batalion. Kemudian disatukan dalam satu kesatuan, dengan nama Batalion Seberang yang dipimpin Andi Matalata. Beberapa bulan kemudian, pada September 1948, Batalion Seberang berubah nama menjadi Batalion B dalam Brigade 16, berkedudukan di Yogyakarta. Awalnya, Brigade 16 ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Lembong bekas tentara KNIL. Setelah Lembong didongkel oleh Kahar Muzakar, Brigade 16 dipimpin oleh J.F. Warrow, Kahar Muzakar sebagai wakil, dan Venje Sumual sebagai kepala staf. Pada 19 Desember 1948, tentara Belanda melakukan agresi militer dan menduduki Yogyakarta. Waktu itu, Lanaka bergabung dengan pasukan Andi Matalata dengan mengambil pangkalan di Godean, Sleman, Yogyakarta.
Pada 20 Februari 1949, Andi Matalata menerima pemberitahuan dari Venje Sumual agar siap-siap memasuki kota Yogyakarta bersama pasukan lainnya. Pasukan batalion yang dipimpin Andi Matalata kemudian diorganisir menjadi regu-regu tempur yang dipimpin Letnan 1 Lanaka, Kapten Edi Sabhara, Kapten Maulana, Kapten Hasan Daeng Marala, dan Letnan 1 Syamsuddin. Regu-regu pasukan Andi Matalata kemudian menyerbu Yogyakarta. Mereka bergerak dari sektor barat, sementara Kahar Muzakkar menyerbu dari arah utara Yogyakarta. Pada 1 Maret 1949, pasukan Indonesia akhirnya dapat menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini dikenal serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, Lanaka kembali ke Sulawesi Selatan dan bergabung dalam batalion Andi Matalata untuk menumpas pemberontakan tentara KNIL yang dipimpin Kapten Andi Aziz. Setelah malang melintang di militer, ketika berpangkat kapten, Lanaka memilih pensiun dini. Pada 31 Desember 1952, Kapten Lanaka mengajukan permohonan mengundurkan diri dari dinas militer. Atas pengabdiannya, Kapten Lanaka diberikan hak menurut ketentuan yang berlaku. Setelah pensiun dari dunia militer, Lanaka kembali aktif di bidang sosial dan kependidikan di Parepare. Jasa dan baktinya tak terlupakan. Sewaktu Andi Matalata menjabat Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Lanaka dipercayakan sebagai Kepala Kantor Urusan Legiun Veteran di Makassar pada 24 Maret 1958. Tak hanya itu, pada tahun 1959, di akhir jabatan Andi Matalata sebagai Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Lanaka ditugaskan untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Baru. Atas persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Achmad Rifai Manggabarani, pada Februari 1960, Kapten Lanaka kemudian diangkat sebagai kepala daerah baru hingga tahun 1965. Penunjukan dirinya sebagai kepala daerah pertama di Kabupaten Baru karena dianggap mampu untuk membangun Baru menjadi sebuah kabupaten yang mandiri dan memperbaiki taraf hidup warganya. Selama pemerintahannya banyak mengeluarkan kebijakan di bidang politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya yang sifatnya membangun Kabupaten Baru. Di awal pemerintahannya, Lanaka diperhadapkan gangguan keamanan dari gerombolan-gerombolan pengacau DITI yang tak lain dipimpin oleh sahabatnya sendiri yakni Kahar Muzakkar. Namun memasuki tahun 1963 gangguan keamanan itu mulai berkurang. Oleh sebab itu, pada tahun ketiga pemerintahannya, Lanaka mulai menjalankan programnya secara masif. Dampak yang besar dari kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Lanaka adalah pemberian tunjangan bagi pegawai, pendirian rumah dinas untuk pegawainya sehingga mempunyai rumah tinggal. Dalam bidang ekonomi, dianjurkan kepada setiap rumah tangga untuk menyumbangkan segenggam beras yang diambil dari persediaan masak. Dengan ketentuan beras ini tidak boleh diganti dengan mata uang. Untuk gerakan pengumpulan beras ini, di setiap rumah tangga dianjurkan menggantung pundi-pundi beras di dapur. Beras tersebut dikumpulkan oleh ketua RT, kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dijual. Hasil penjualannya digunakan untuk biaya administrasi desa, gaji-gaji pegawai, perbaikan masjid, sekolah, jalan desa, bendungan desa, dan lain-lain. Dampak dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Lanaka cukup dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Baru. Dalam rangka membangun daerah menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari pajak, terutama pajak hasil bumi yang dikenakan kepada penggarap tanah, pajak kekayaan, pajak benda, dan pajak pendapatan. Di samping pajak, hasil pertanian juga merupakan salah satu sumber utama perekonomian, sehingga tidak mengherankan jika Baru dikenal sebagai lumbung padi. Pajak yang terkumpul, Lanaka dapat membangun sarana dan prasarana untuk kemaslahatan bersama, seperti pembukaan jalan di PKE untuk menghubungkan Baru dan Sopeng, membangun tempat rekreasi, sekolah-sekolah, dan kantor-kantor. Lanaka menggalakkan pemberantasan buta agama di Kabupaten Baru. Untuk merealisasikan hal tersebut, ia mengeluarkan instruksi kepada semua guru-guru agama di setiap sekolah. Lanaka dikenal sangat taat beragama. Menurutnya, untuk membangun sebuah daerah tidak hanya diperlukan kecerdasan intelektual semata, tapi akhlak dan akidah juga sangat diperlukan. Itulah alasan mengapa ia kemudian menerapkan wajib melaksanakan ibadah salat di sekolah-sekolah bagi anak SD, SMP, dan SMA di wilayah Kabupaten Baru, dengan tujuan melatih spiritual murid dan siswa sejak dini.
Dalam bidang seni budaya, Lanaka juga mengeluarkan instruksi menggali kebudayaan daerah, seperti tarian, lagu daerah, dan lain sebagainya. Kemudian dilombakan pada setiap perayaan, seperti peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan, peringatan Hari Pendidikan, dan perayaan-perayaan lainnya. Lanaka adalah sosok pemimpin yang dirindukan masyarakat baru. Ia sangat dekat dengan rakyatnya. Ia senantiasa mengunjungi masyarakatnya di kampung-kampung dan menanyakan kebutuhan-kebutuhannya. Seperti diketahui, masa-masa pemerintahannya, kemampuan keuangan negara belum stabil, akibat timbulnya berbagai kekacauan di sejumlah wilayah di tanah air. Menyikapi kondisi itu, Lanaka berusaha mencari biaya pembangunan, menggali potensi daerah, membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyatnya dan jauh dari korupsi. Sebagai kepala daerah, Lanaka menjalankan pemerintahan dengan arif bijaksana, gotong royong, dan kekeluargaan. Di saat rakyatnya menikmati hasil jerih payah dan kebijakannya, Lanaka memohon diri kepada rakyatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati. Rakyatnya pun spontan menangis. Betapa tidak, walau hanya beberapa tahun menjabat sebagai bupati, ia telah menunjukkan kerja nyatanya di kabupaten baru. Lanaka ternyata bukanlah sosok pemimpin yang gila pangkat dan jabatan. Ia pun mengundurkan diri pada tahun 1965 dan digantikan oleh Mahmud Sewang. Dalam kehidupan rumah tangga, Lanaka menikah sebanyak 3 kali. Istri pertamanya adalah orang Bulukumba yang merupakan sepupu sekalinya dan dikaruniai 2 orang anak. Istri keduanya adalah I Dupa dari Parepare. Dari pernikahannya ini lahirlah 3 orang anak. Istri ketiga Lanaka adalah orang Jawa, ketika dia memutuskan untuk terjun sebagai tentara dan berjuang di Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Ia lama menetap di sana dan akhirnya bertemu dengan seorang gadis dan menikahinya. Dari pernikahannya ini, ia mendapat seorang anak laki-laki. Itulah kilasan perjuangan Lanaka, sejak dari guru, militer, hingga pemerintahan.